Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada Ustazah Nadia Hawasi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dan para pemirsa yang ada di Masjid Asy-Syifa dalam program Cahaya Hati Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas tafsir Al-Quran bersama para guru-guru kita dan kita juga akan mendengarkan tausiah mengenai tema bahaya memakan harta riba. Insya Allah tausiah dan kajian tafsir akan dibahas oleh guru-guru kita, di antaranya Ustadz Hasan Kosasi, yang kedua Ustadz Haji Suwandi Wirawan LC, dan yang ketiga Ustadz Zamroni Anas. Sebelumnya saya juga memperingatkan kepada para jamaah semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan demikian pun apabila ada jamaah yang ingin bertanya kepada guru-guru kita, kami silahkan untuk bertanya kepada guru-guru kita. Selain itu kita akan ada program segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Insya Allah kita akan berbagi ilmu Al-Quran bersamanya. Oleh karenanya saya akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang ada di sini. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum bapak-bapak. Boleh tahu ini dari masjid apa? Daerah mana? Jadi Asyifa di daerah wilayah Kota Bekasi. Sehat ya, alhamdulillah. Senang sekali di segmen ini kita akan berbincang dengan para guru-guru kita semua. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini.
Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pasangan berinisial RA dan EDS agar diizinkan menikah beda agama. Keduanya menikah pada bulan Maret 2022, namun ditolak saat hendak mencatatkan pernikahannya ke Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya. Salah satu pertimbangan hakim saat mengeluarkan penetapan pernikahan beda agama adalah perbedaan agama tidak termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan undang-undang perkawinan dengan juga mengacu kepada undang-undang Adminuk. Dalam pertimbangannya, Hakim Tunggal Imam Supriyadi juga menyebutkan pembentukan rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara. Para pemohon juga memiliki hak asasi untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, berita ini begitu sangat viral sehingganya kita perlu mengetahui dari sudut pandang Islam terkait tentang masalah perbedaan dalam agama. Bahkan di negeri kita, tepatnya di Surabaya, ada yang melegalkan tentang perbedaan dalam pernikahan walaupun beda agama. Kita ke Kiai Haji Jamroni Anas. Guru, boleh dong sedikit coba diberikan masukan dari payangan tadi, apakah dibenarkan bahwa nikah itu beda agama? Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang terhormat, calon surga semua ini kelihatannya. Rudungnya merah-merah. Udah pada lunas belum? Bapak-bapak baju putih-putih semua, alhamdulillah. Semuanya ganteng-ganteng, calon surga semua mudah-mudahan. Kalau kita melirik dalam sebuah peristiwa dimanapun berada mengenai pernikahan beda agama, ini agamanya Pak Islam semua kan? Alhamdulillah. Dimanapun berada, kalau pernikahan beda agama itu tidak akan membuat yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebab saya jadi ingat Al-Quran membagi keluarga itu menjadi 4. Yang pertama ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Nabi Nuh atau Nabi Lut. Kenal Nabi Nuh? Kenalan di Facebook. Artinya bagaimana sang suami beriman kepada Allah tapi sang istri tidak beriman kepada Allah. Ada juga yang mengikuti jejak Nabi Lut. Sang suami beriman kepada Allah, sang istri tidak beriman kepada Allah. Istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah. Siapa namanya? Wahilah. Istrinya Nabi Lut namanya Wa'ilah. Siapa namanya? Wahilah. Dua-duanya ini hidup di hadapan hamba Allah yang solih, tapi lain akidah. Apa yang terjadi? Allah mengutuk faqila lahum madkhulan nar ma'ad dakhilin. Hai istri yang tidak sopan, tidak pantas untuk dijadikan istri dari suami yang tadi karena beda agama, masuklah kalian ke neraka selama-lamanya beserta dengan teman-temanmu semuanya. You understand? Understand. Paham ora? Paham ora? Ana wong Brebes ngene. Yeah. Yang kedua ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Raja Fir'aun. Artinya sang suami tidak beriman kepada Allah, sang suami mengaku Tuhan, tapi istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak akan terjadi yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Istrinya Fir'aun namanya Asiyah. Siapa namanya? Asiyah. Istri Nabi Nuh siapa? Masih ingat? Sarmilah. Istri Nabi Lut ya ilah. Puyeng. Yang belakang nyebut Munaroh. Munaroh. Keluarga yang kedua pun tidak akan terjadi yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Justru istrinya Fir'aun namanya Asiyah senantiasa ditindas oleh suaminya sendiri dan beliau hanya bisa berdoa, Rabbi ibnili indaka baitang fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Rabb,
dirikanlah hamba istana di surgamu ya Allah. Selamatkan hamba ya Allah dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya ya Allah. Selamatkan hamba ya Allah dari kekejaman kaum yang zalim ya Allah. Ini karena suami istri tidak sejalan dalam akidah. Yang ketiga, ada sosok keluarga mengikuti jejak Abi Lahab. Suami tidak beriman, istri tidak beriman, dua-duanya juga nggak sejalan. Istrinya Abi Lahab namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ingat-ingat ini biar kenal. Dan yang keempat, ini dia nih yang kita harapkan, ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Artinya suami beriman, istri beriman. Yang empat inilah yang sangat diridhoi sehingga akan terjadi keturunan yang dikenal dengan dzurriyyah thayyibah. Karena keluarga itu akan bukan hanya di dunia tapi termasuk di akhirat juga, maka sebaiknya bahkan seharusnya satu agama. Kan enak gitu ya. Segitu aja kira-kira. Masya Allah, terima kasih guru kita. Saya ke Kiai Suwandi Wirawan LC. Guru, melihat dari tayangan tadi, ini menjadi sesuatu yang akhirnya ada pelegalan. Bagaimana pandangan guru? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung saja bahwa ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran yang barusan aja dibacakan oleh qari'ah kita, di situ ada dua objek yang merupakan dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 221, kalimatnya ada dua, wala tangkihu, dengan yang kedua adalah wala tungkihu, ta dengan tu. Yang pertama adalah objeknya, kita yang mau menikah. Yang kedua adalah orang yang mau kita nikahkan, anak, saudara, adik, kakak. Kemudian menariknya di ujungnya, walau a'jabatkum, walau a'jabakum. Jadi ini ujian ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menarik menurut kita. Perempuan, ya Allah cantik banget. Allah udah sebutkan itu ujian. Tapi Allah punya ketentuan, wala tankihul musyrikat, jangan engkau nikahi mereka walaupun engkau sangat tertarik hatimu untuk menikahi mereka. Ini dia satu. Kita nggak usah ngomongin tentang fikih lagi, udah nggak usah ngomongin tentang hukum-hukum yang lain lagi, ketentuannya sudah jelas. Kalau di dalam bahasa agamanya sudah shareh, sudah jelas ayat Al-Qur'annya, jangan engkau nikahi mereka yang berbeda agama. Kemudian yang kedua, objeknya bukan kita yang mau menikah, kakaknya, adiknya, anaknya. Wala tungkihu, jangan engkau nikahkan mereka dengan orang-orang yang beda agama. Walau a'jabakum, walaupun mereka Masya Allah wajahnya ganteng, walaupun kaya raya. Maka di situ para ulama memberikan batasan bahwa di dalam agama harus menjaga 5 hal. Banyak tuh menjaga 5 hal, menjaga diri, menjaga harta, dan salah satu di antara yang 5 itu menjaga agama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada ujian yang kita bisa lalui. Karena menikah itu bukan hanya menikah antara 2 insan, tapi menikah dengan keluarganya. Kemudian akan melahirkan anak-anak yang akan kebingungan nanti mau mencari imannya yang mana. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Suwandi. Saya ke Kiai Hasan. Guru, lalu seperti apa kita harus mencari calon menurut pandangan Islam? Tadi kita sudah dengarkan dari guru-guru kita bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral. Maka memilah itu wajib dikedepankan. Bahkan baginda Nabi dengan tegas mengatakan, fazfariddin taribat yadak. Pilih olehmu, nikah itu satu agama, non muslim dengan non muslim, muslim dengan muslim, biar tidak terjadi kerancuan. Karena apa? Nanti kaitannya dengan anak. Orang tuanya muslim laki-laki, yang perempuannya non muslim. Ini anak ngikut siapa? Kan kasihan anak statusnya. Dalam Islam nanti juga diatur perwalian. Kalau beda agama diatur juga dengan warisan. Kalau orang tuanya non muslim, anaknya muslim, maka si anak meninggal orang tua nggak dapat warisan. Orang tua non muslim, anaknya muslim, si anak nggak boleh diwaliin sama orang tuanya. Maka Islam tegas
yang dikatakan oleh baginda Nabi, fazfariddin taribat yadak, pilih olehmu dari segi agama. Ganteng, cantik, cuman hitungan waktu. Udah pada tua juga peot nih kayak mak-mak. Bener nggak? Kaya ada habisnya, tapi agama tidak akan hilang dimakan waktu, tidak akan lekang dimakan masa. Maka nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah agama kita. Kalau kita masuk ke dalam akhirat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita selamat, dan itu dimulai dari pernikahan yang satu agama. Masya Allah, terima kasih Guru Hasan. Saya ke Kiai Zamroni kembali. Guru, lalu peran orang tua ini sejauh mana agar bagaimana anak ini, kalaupun dia memang punya pilihan, tapi orang tua punya peran di dalamnya, seperti apa Guru? Baik, ini peran orang tua sangat penting sekali. Kebetulan saya juga penghulu ini. Wah, penghulu. Ada. Bisa kali. Halo, Tambun Selatan, penghulu. Peran orang tua sangat mendominasi dalam hal ini. Maka untuk mengantisipasi hal seperti ini, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang maksimal. Subhanallah ini. Ada 4 kewajiban bagi orang tua. Hakul walid ala waladihi ayyuhsina ismah. 1, hak orang tua kepada anak memberi nama yang terbaik. Yang kedua, wa ayyu'allimahul kitabah, mengajarkan agama, baca tulis Al-Quran kepada ananda tersayang. Yang ketiga, wa ayyarzuquhu birizqin thayyib, kasih rizki, kasih nafkah yang baik dan halal, bersih, enak rasanya. Yang keempat, wa ayyuzawwijahu idza adrak, silahkan nikahkan sang anak apabila sudah menemui jodohnya, tapi dengan catatan yang satu agama. Kan nikmat begitu ya. Saya yakin ini satu agama semua, alhamdulillah. Amin, terima kasih Guru. Saya ke Keswandi lagi. Guru, lalu bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Subhanallah. Mawaddah warahmah. Kalimat itu sering kita dengar, tapi membangunnya butuh perjuangan. Salah satu yang paling pertama kali kita membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada modal terbagus, nggak ada modal yang harus pertama kali kita lakukan, iman. Karena kalau dua-duanya sudah beriman, maka membangunnya sangat mudah. Saya yakin di agama yang lain juga susah mereka untuk menikah beda agama, saya yakin. Kenapa? Karena akan menyulitkan mereka untuk menentukan nanti anak-anaknya dan lain sebagainya. Maka dari itu sakinah mawaddah harus dibangun dengan keimanan. Maka dari itu kita ingat banget ayat Al-Quran yang selalu kita dengar. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Diawali dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan kalian lindungi, jaga sepenuh hati supaya kalian terhindar, anak-anak kalian dan diri kalian sendiri dari api neraka. Salah satu yang bisa menghindari kita dari api neraka apa? Iman. Maka dari itu sakinah mawaddah warahmah akan terbina. Satu modal yang paling utama adalah nggak bisa dilepaskan, iman. Masya Allah, terima kasih. Terakhir, nggak usah banyak-banyak, Kiai Hasan Kosasi, apa sih pahala nikah itu? Nah, Giliran saya ditanya nikah mulu ya. Pahala nikah itu satu, apa? Mendapatkan ketentraman, keridhaan dari Allah. Dan di situ nanti kita akan mendapatkan satu kenyamanan dan juga ketentraman. Itu aja. terima kasih Guru, Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa apa yang beliau sampaikan, bahwa ternyata penting kita sebagai orang tua mengawasi bukan hanya pendidikan anak kita, mengawasi bukan hanya pergaulan anak kita, begitupun ada kewajiban kita di saat menikahkan anak kita. Di situ kita harus jeli, di situ kita harus paham, di situ kita harus tegas, jangan sampai anak-anak kita nikah dengan beda agama. Betul Bu? Betul Pak? Setelah ini kita akan ngaji tafsir bersama guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.